Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 1 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rasa Malu yang Benar. Rasa malu yang benar. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam mengejar kehidupan ini. Ada banyak hal yang kami kejar. Namun satu perjuangan kehidupan kami, janganlah kami hidup di dalam kehidupan yang memalukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, yang sangat memperhatikan budaya kesantunan, yang sangat memperhatikan hidup itu jangan sampai hidup menjadi penuh dengan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Bukankah orang tua kita seringkali memberikan nasihat, jangan membuat malu keluarga, jangan membuat malu margamu, jangan membuat malu keluarga besarmu. Sahabat seperjalanan, menjaga diri menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa memiliki harga diri dan kehidupan yang benar adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh setiap orang. Demikian juga dengan Daud. Daud berdoa kepada Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku membuat malu. Bagaimana cara supaya aku tidak hidup dalam kehidupan yang memalukan? Yaitu dikatakan, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Pada ayat ketiga, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batuku dan perlindunganku, kubu pertahanan yang menyelamatkan aku. Kita tahu dengan jelas kondisi Daud. Tatkala sesudah menjadi raja, dia terpuruk karena terus dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Dia melepaskan banyak hal. Dan tentunya para musuhnya beria-ia, bersorak-sorak karena menginginkan memang kematian Daud dan hilangnya kehidupan Daud. Bukankah ini adalah juga gambaran dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan? Berapa kali kita kemudian terpuruk tatkala kita mengalami kejayaan, kita ditekan, kita difitnah, kita dipermalukan, kita dikhianati, kita dipojokkan. Kita kemudian dikerdilkan oleh sikap-sikap mereka dengan tujuan-tujuan buruk. Kita mengalami perkara-perkara seperti demikian sahabat seperjalanan. Tatkala kita sudah berbuat benar, berbuat yang baik, berbuat yang jujur, berbuat yang lurus dan berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun seringkali keadaan itu kita mengalami keadaan yang mengalami tekanan-tekanan seperti yang dialami oleh Daud. Dan Daud berdoa kepada Allah. Dalam tema Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan aman dalam tangan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud? Janganlah luputkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada aku. Sahabat seperjalanan, kalau kita menghadapi berbagai macam tekanan, perlakuan-perlakuan tidak adil, tatkala kita sudah melakukan bagian kita dengan maksud dan tujuan buruk yang dilakukan pihak lain yang dikenakan kepada setiap sahabat seperjalanan, biarlah Mazmur 31 menjadi satu gambaran bagaimana Tuhan itu menolong. Dan Daud punya sebuah keyakinan, Tuhan akan mengangkat derajat anak-anak Tuhan dalam derajat yang sesungguhnya. Pada ayat yang ke-5 dikatakan, Tuhan Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkau tempat perlindunganku. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ayat ke-8, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu.
sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Dalam perjalanan kita menjadi anak Tuhan, mungkin sahabat seperjalanan seringkali merasa, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan tidak membela saya? Maka itu adalah sebuah keyakinan yang keliru. Karena seringkali kita merasa pertolongan Tuhan itu harus datang dalam sekejap. Tindakan keadilan Tuhan itu harus dinyatakan di dalam waktu segera, tidak ditunda-tunda. Itu waktu kita. Namun kalau kita percaya bahwa tidak ada dunia siapapun yang akan mempermalukan kehidupan kita dengan cara direndahkan, dengan cara difitnah, dengan cara diperlakukan tidak adil. Tuhan bukan Tuhan yang buta. Tuhan bukan Tuhan yang tuli. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak bertindak, atau Tuhan yang terlalu sibuk sampai tidak bisa mengurus seluruh urusan-urusan kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Pemazmur berkata bahwa aman dalam lindungan Tuhan. Pemazmur pun berkata bahwa Tuhanlah tempat di mana aku menyerahkan segala hidupku kepada Dia. Tuhanlah yang menilik sengsaraku, dan Tuhanlah yang memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan Tuhanlah yang tidak akan menyerahkan aku ke tangan musuh. Dan Tuhanlah yang akan menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Pembelaan Tuhan tidak pernah bisa dihentikan oleh tindakan-tindakan yang tidak baik dari pihak luar. Kalau sahabat seperjalanan diizinkan untuk bercerita apa yang sedang dialami oleh dirimu saat sekarang. Mungkin engkau berkata, air mata pun keluar sudah tidak ada lagi karena terlalu pedih, terlalu sakit, terlalu membuat kehidupan ini benar-benar terpuruk sampai kepada titik yang paling bawah. Dan kita berteriak, kita berdoa sebagaimana Daud, Tuhan di mana Engkau? Tuhan, sendengkanlah telingamu untuk mendengarkan permohonan dan doa-doa yang aku panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu di dalam menegakkan keadilan yang seringkali mungkin tidak sama dengan cara dan waktunya kita. Sahabat seperjalanan, ingatlah, rasa malu yang benar adalah kalau kita malu, kalau kita hidup itu jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, jangan takut kita dipermalukan oleh manusia. Jangan takut kita diperlakukan tidak adil oleh manusia. Jangan takut kita dihianati, ditekan, dikerdilkan, dianggap tidak ada, bahkan dihina oleh pihak lain. Itu bukanlah kehidupan yang memalukan. Karena engkau tetap sebagai pihak yang dianggap oleh Allah, engkau sedang berjalan di dalam jalan yang benar. Engkau tetap menjadi pribadi yang tegak. Engkau tetap menjadi pribadi yang berharga di mata Allah. Dan ada waktunya, ada momentumnya Tuhan. Dengan caranya Tuhan akan menegakkan keadilan untuk segala perilaku ketidakadilan yang terjadi di dalam dunia ini, yang juga dialami oleh setiap sahabat seperjalanan. Percayalah, Tuhan penguasa halik alam semesta. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak lumpuh, dan Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat, dan Tuhan itu maha besar kuasanya untuk menolong, menegakkan kita kembali, mengangkat kita kembali dari lembah kekelaman, membuat kita kembali sanggup berjalan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Biarlah kita punya rasa malu yang benar dan jangan punya rasa malu yang tidak benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah kita. Biarlah kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap sahabat seperjalanan. Selamat beraktivitas. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.